sampai kami minta pada majlis-majlis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. Kan sahabat, tolonglah bangkit. Dan tolonglah share FB saya ni, video live saya ni kepada semua. Dan bangkitkan semua para pejuang. Bangkitkan semua kaum-kaum yang bersuara. Mujahid dan mujahidah ini bangkit. Haleluya, haleluya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas orang perempuan Melayu. Ya kalau lihat logatnya sih kayak logat Malaysia teman-teman ya. Tetapi jangan salah juga, ada banyak sekali orang Melayu yang berada di lingkungan Kalimantan itu berlogat seperti Upin dan Ipin. Ya, dari manapun asalnya, tapi buat saya tidak terlalu penting. Ya, tidak terlalu penting dia dari mana asalnya. Dia dari Malaysia kah ataupun dia dari Indonesia sendiri? Tetapi yang sangat penting di sini yang saya akan bahas teman-teman dari sebuah statement yang dia buat atau sebuah provokasi yang sedang dilontarkannya di media sosial. Dan bahkan di situ sangat jelas dia katakan, tolong share video live saya ini supaya banyak orang tahu. Apa yang dia maksud teman-teman sekalian? Dia meminta agar semua masjid-masjid yang ada di Indonesia membakar gereja, menghancurkan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Ini salah satu radikalisme dan ini juga salah satu pemancingan terhadap otak-otak terorisme. Di mana nantinya ketika mereka mendengarkan hal ini, ada satu yang memotivator kita, ada satu yang berikan semangat buat kita untuk kita menghancurkan gereja, menghancurkan kekristenan, membinasakan orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini. Teman-teman sekalian, memang kita tidak heran lagi. Karena memang seperti itu ajarannya. Memang seperti itu yang diajarkan kepada mereka oleh para kandron. Yang ingin menghancurkan kekristenan, yang tidak suka NKRI, yang tidak suka dengan persamaan ya sebagai masyarakat Indonesia. Karena mereka melihat dari sisi akidah atau kepercayaan. Ada Kristen, ada Konghucu, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, ada Konghucu, ada apa lagi? Islam teman-teman sekalian. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia ini. Dan mereka merasa bahwa mereka lah yang milik Indonesia ini. Seperti yang pernah disampaikan oleh Egy Sujana. Dia katakan bahwasanya agama selain daripada agama Kristen harus dimusnahkan dari bumi pertiwi ini. Teman-teman, hal ini telah memberikan sebuah acuan kepada orang-orang yang otaknya kandrun agar mereka agar mereka bertindak untuk melakukan hal yang tidak wajar, yaitu menyerang kekristenan, membakar gereja-gereja. Inilah yang akan terjadi dengan adanya provokator-provokator itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini teman-teman sekalian? Tentu kalau dari Kristen sendiri sangat sulit untuk menghentikan hal ini. Kenapa? Karena sering dikatakan bahwa orang Kristen itu minoritas di negara ini. Yang lebih mayoritas itu Islam. Dan mereka lah yang lebih berkuasa katanya. Karena kemerdekaan Indonesia ini menurut mereka ya itu nenek moyangnya yang membuat kemerdekaan. Bagaimana jasa orang-orang Kristen, jasa agama Buddha, Hindu, orang China tentunya teman-teman sekalian, dan semua orang yang ada di tahun 1945. Tentu di situ berbeda agama semuanya. Itulah sebabnya di negara Indonesia ini ada mula-mulanya ada 5 agama yang disetujui dan disahkan oleh pemerintah Indonesia.
Karena apa? Karena memang kemerdekaan Indonesia ini bukan merdeka karena agama, bukan karena merdeka karena suatu aliran tertentu saja, tapi dari berbagai daerah, ras, dan juga kepercayaan. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh perempuan tadi, orang Melayu tadi, bahwasanya dia ajukan agar masjid-masjid yang ada di Indonesia ini bertindak untuk menghancurkan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Bahkan dia katakan jangan sampai ya saya dan tim saya akan bertindak untuk menghancurkan ini, ya, kekristenan. Oleh karenanya teman-teman semua, apakah orang Kristen takut dengan hal itu? Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena memang jika kami mati itu merupakan keuntungan. Karena kami dibunuh dalam kebenaran. Gereja kami dihancurkan karena kebenaran. Bukan karena ada sebuah pelanggaran. Bukan karena ada sebuah yang dilakukan oleh orang Kristen akhirnya dia dibunuh. Ya, mati konyol. Tidak. Tapi ajaran kami telah diingatkan kepada kami semua. Bahwasanya akan ada saatnya orang akan mengucilkan kamu, orang akan membunuh kamu, dan dia berpikir bahwa dia sedang berbakti kepada Allahnya. Di dalam Yohanes 16 ayat 2 sangat jelas dikatakan di sana teman-teman sekalian. Silakan dibaca. Saya tampilkan di layar ini ya. Oke, ini dia. Ya, jelas di situ dikatakan bahwasanya tiba saatnya itu ya. Ada orang-orang tertentu yang akan mengucilkan orang Kristen, menghina orang Kristen, mencaci maki orang Kristen, ya, bahkan ya menuduhkan orang-orang Kristen, dan tidak banyak nantinya akan dibunuh. Dan orang yang melakukan pembunuhan, orang yang membunuh, membom gereja, ya, dia berpikir bahwa dia sedang berbakti kepada Allahnya. Dia sedang berbakti kepada Tuhannya. Itu kita tidak heran lagi teman-teman sekalian. Karena kita sudah diingatkan di dalam Injil Yohanes 16 ayat 2 ini. Dan jadi teman-teman sekalian, supaya jelas, mari kita melihat lagi video daripada perempuan ini. Sampai kami minta pada majlis-majlis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. Kan sahabat, tolonglah bangkit. Dan tolonglah share FB saya ni, video live saya ni kepada semua. Dan bangkitkan semua para pejuang. Bangkitkan semua kaum-kaum yang bersuara. Mujahid dan mujahidah ini bangkit. Ya, teman-teman sekalian, sangat jelas ya. Kita sudah tonton ulang dan itu memang sangat memberikan sebuah provokasi ya kepada orang yang mendengarkannya. Sehingga saya rasa ini bisa memicu sebuah perkelahian antara umat beragama. Kalau seandainya ada orang-orang yang kurang waras mengikuti apa yang disampaikan oleh perempuan ini, saya pikir itu akan terjadi teman-teman semua. Ya, dan tidak tahu tim yang mana yang dia mau gerakkan. Kalau FPI kan udah dibubarkan ya. Ya mungkin ada lagi organisasi lain yang dibentuk oleh mereka teman-teman untuk menghancurkan kekristenan. Silakan saja. Kami akan menunggu dan juga kami akan menanti ya apa yang menjadi tindakan daripada orang-orang yang tidak waras ini. Oleh karenanya teman-teman sekalian, video kali ini sampai di sini. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.